Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat kan? Ya. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami pilih dari Mbak Elok Faiko, lalu ada juga Mbak Nur Izati Amanah dan juga Mbak Kotrun Nada Azakiyah, dan tentu saja saya sendiri Irian Fadil Hidayat akan menjelaskan materi atau sedikit memaparkan ya materi tentang apa ya di mata kuliah SKI ini atau Sejarah Kebudayaan Lokal Islam yang berkaitan tentang kebudayaan Islam periode 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan juga Kerajaan Mughal. Sebelumnya, setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad itu runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam itu mengalami kemunduran secara drastis gitu. Wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah ini tuh terpecah gitu dari jadi beberapa kerajaan kecil gitu. Bahkan kerajaan kecil ini saling memerangi satu sama lain gitu kan. Beberapa peninggalan budaya dan juga peradaban Islam yang hancur akibat serangan bangsa Mongol gitu. Namun kemalangan itu atau kemunduran itu nggak berhenti sampai situ gitu kan. Timur Leng gitu kan. Timur Leng itu seorang pemimpin Mongol ya, seorang pemimpin kerajaan Mongol itu sebagaimana telah disebut menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain gitu. Jadi kalian bisa searching aja di internet namanya Timur Leng ya, untuk nanti ketemu siapa itu Timur Leng. Dan juga namun keadaan politik Islam itu secara keseluruhan mengalami kemajuan kembali setelah apa? Setelah munculnya 3 kerajaan besar ini, gitu, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Utsmani di Turki, juga Kerajaan Mughal di India, dan juga Kerajaan Safawi di Persia. Namun Kerajaan Turki Utsmani itu adalah kerajaan yang terbesar dan juga terlama dan juga yang pertama berdiri gitu kan, dibanding kerajaan Mughal dan juga kerajaan Safawi. Lalu apa sih yang akan kita paparkan gitu kan? Yaitu adalah bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan juga kerajaan Mughal. Lalu apa saja kemajuan yang terjadi pada masa kerajaan Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal? Apa saja penyebab dari kemunduran kerajaan Turki Utsmani, Safawi, dan juga Mughal? Serta apa saja sejarah yang terukir dari kerajaan Turki Utsmani, Safawi, dan juga Mughal. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam pada 3 masa kerajaan. Ya. Yang pertama yaitu adalah tentang kebudayaan Islam pada masa Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam baik di Asia, Afrika maupun di Eropa. Bangsa Turki memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Peran yang paling menonjol terlihat dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk para khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian mereka sendiri membangun kekuasaan yang sekalipun independen, tetapi masih tetap mengaku loyal kepada khalifah Bani Abbasiyah. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya Bani Saljuk pada tahun 1380 1038 sampai 1194 Masehi. Sejarah berdirinya Turki Utsmani, pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan juga daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia, dan juga Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan juga Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Saljuk, Rum, ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsmani kemudian menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I.
Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya saat Utsman I meninggal. Dia telah mewariskan kekuasaan Utsmani dengan luas 16.000 km persegi dengan negara yang baru lahir ini. Dia telah bisa menembus Laut Marmara dengan bala tentaranya. Dia telah berhasil mengancam dua kota utama Bizantium kala itu, yakni Aznik dan juga Bursa. Setelah Utsman meninggal pada 1326 Masehi, putranya Orkan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Pertama, tentara Sipahi, kedua, tentara Hazeb, ketiga, tentara Jenisari. Kerajaan Turki Utsmani yang memerintah hampir 7 abad lamanya, yaitu 1299 sampai 1924 Masehi, diperintah oleh 38 sultan. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diikuti pula oleh kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek peradabannya. Peradaban Islam di Turki Utsmani sejak masa Utsman bin Artagol yang dianggap pembina pertama kerajaan Turki Utsmani ini dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Kemajuan lainnya antara lain dalam bidang militer dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta dalam bidang keagamaan. Dalam perkembangannya, Turki cukup berpengaruh dalam bidang peradaban Islam. Dengan corak peradaban yang khas, pengaruh budaya tersebut sampai ke berbagai wilayah Turki Utsmani yang wilayahnya begitu luas dalam dunia Islam. Bidang pemerintahan dan juga militer yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan juga kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapanpun. Lalu di bidang ilmu pengetahuan, Turki Utsmani itu memfokuskan kepada bidang kemiliteran dan juga sementara bidang pengetahuan tidak terlalu menonjol. Karena itulah Turki Utsmani tidak menemukan ilmuwan terkemuka di Turki Utsmani. Bidang kebudayaan yaitu bidang sastra prosa yaitu Katip Çelebi dan Evliya Çelebi, seorang penyair diwan yaitu Galip Dede atau Syah Galip, seni arsitektur Islam yaitu membangun masjid yang indah. Bidang keagamaan, kehidupan keagamaan pada masa Turki Utsmani yaitu kehidupan tarekat yang berkembang, tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah yaitu ada karena faktor-faktor wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa dan juga budaya korupsi. Ada juga pemberontakan tentara Yeniseri dan juga merosotnya perekonomian dan juga terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan juga teknologi. Peninggalan dinasti Utsmani di Turki. Dalam sejarah dinasti Turki Utsmani meninggalkan banyak situs sejarah diantaranya Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed, Masjid Sulaiman, Istana Topkapi, Istana Dolmabahçe, Jembatan Stari Mos di Mostar, Jembatan Ahmed Pasha Solokovic di Visegrad. Nah, itu adalah kebudayaan dari Islam pada dinasti Turki Utsmani. Selanjutnya kebudayaan Islam periode dinasti Safawi, yaitu yang terjadi pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Dinasti Safawi merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan juga Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Islam selain Utsmaniyah dan juga Mughal. Sejarah berdirinya dinasti Safawi. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan, wilayah Rusia.
Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Penggagas awal berdirinya kerajaan Safawiyah adalah Syekh Ishaq As-Safiyuddin atau lebih dikenal dengan nama Safi al-Din. Safi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Karena alim dan sifat zuhudnya, maka Safi ad-Din diambil menantu oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zaidi yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Kebijakan penguasa Safawi yang menjadikan Syiah sebagai ideologi negara. Kerajaan Safawi ini semula merupakan basis pengikut Sunni. Program syiahisasi terhadap para pengikut Sunni ini gencar dilakukan pada masa pemerintahan Syah Ismail I, dan keberhasilan pelaksanaan program ini ditandai dengan berdirinya sekolah teologi Syiah di zaman Syah Abbas I. Puncak kejayaan kerajaan Safawi memang tercapai pada masa kekuasaan Syah Abbas I, karenanya ia mendapat gelar Syah Abbas Agung. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai masalah di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Badriyati mengatakan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam memulihkan kerajaan Safawi adalah sebagai berikut, yaitu berusaha menghilangkan dominasi pasukan baru Kizilbas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tahmasab I. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Untuk mewujudkan perjanjian ini, Abbas I terpaksa harus menyerahkan beberapa wilayah, yaitu Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah dari Luristan. Yang selanjutnya ada Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan dalam khotbah-khotbah Jumat. Sementara kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia, kemajuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Syekh Abbas I melakukan perubahan struktur birokrasi dalam lembaga politik keagamaan yang dibentuk pada masa Syah Ismail I. Secara berangsur-angsur, terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan pemerintahan yang kuat mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Kemudian ada pemusatan ekonomi pada masa dinasti Safawi, yakni dengan mengembangkan sejumlah bengkel kerja yang dipimpin oleh Buyutat Ikasyasya Yi Syarifa. Bengkel ini menghasilkan barang-barang seperti tekstil dan juga karpet. Kemudian bidang pendidikan pada masa dinasti Safawi didominasi 3 jenis, yaitu pendidikan indokritatif, pendidikan yang mewujudkan patriotisme negara, pendidikan estetika, pendidikan yang menekankan pada seni karya yang diharapkan mampu menjadi komoditi perdagangan, dan pendidikan militer manajemen pemerintahan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas dalam pengelolaan pemerintahan secara internal. Kemudian kebudayaan Islam pada masa dinasti Mughal. Setelah tadi kerajaan pada dinasti Abbasiyah, maksudnya dinasti Turki Utsmani dan juga dinasti kerajaan Safawi, sekarang berlanjut ke dinasti Mughal. Peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin Panglima Muhammad bin Qasim. Saat itu Imperium Islam berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Peninggalan dinasti Mughal, yaitu ada Taj Mahal. Bangunan ini sejatinya merupakan makam permaisuri kesayangan Sultan Shah Jahan, yaitu Mumtaz Mahal. Sang permaisuri meninggal pada tahun 1631 di awal-awal kekuasaan Shah Jahan. Untuk mengenang istri,
tercintanya sultan membangun sebuah monumen megah bernama Mumtaz Mahal atau Taj Mahal yang artinya mutiara istana. Butuh 20.000 orang untuk membangun Taj Mahal. Hasilnya, bangunan ini sangat mewah dan megah. Di dalamnya terdapat makam Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Masjid Taj Mahal melengkapi kemegahan kompleks Taj Mahal. Masjid Jama. Masjid Jama yang berada di kawasan kota Old Delhi, tepatnya di Jalan Candi Chowk, inilah masjid terbesar di India. Lebar masjid mencapai 270 meter dengan panjang sekitar 80 meter. Secara keseluruhan masjid ini mampu menampung kurang lebih 25.000 jamaah. Masjid Jama dibangun pada tahun 1656 Masehi. Shah Jahan mengerahkan sekitar 5.000 pekerja untuk membangun masjid ini. Proses pembangunannya berlangsung selama 13 tahun. Lalu yang kemudian ada Masjid Chauburji. Masjid ini terletak di kawasan kota tua Old Delhi, salah satu eks kota tua yang terletak di New Delhi. Masjid Chauburji dulu tak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam pada masa Kesultanan Mughal. Masjid ini juga sering difungsikan untuk melaksanakan kegiatan yang bernuansa Islami lainnya seperti dakwah hingga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bertemakan budaya Islam. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami atau sedikit presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya di grup WA. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.